beda, ngerasa ada yang beda gak sih? Apa? Gue sih beda, gue pakai baju ini. Tapi gue samaan banget sih sama lo. Debenhams nih ngasihnya lo, cocok. Ini Debenhams ya ini. Apa. Kece nih. Nggak ada yang beda gak sih? Di bertiga ini loh. Apa? Nggak tahu gue. Nggak ada. Apaan? Lu berdua hijab, gue enggak gitu. Oh my god. Ya juga ya. Bahaya kalau di. Coba lo minta izin dulu sama keluarga lo, boleh nggak? Ya. Biar sakinah. Bu, di Makassar itu ada kegiatan apa lagi sih? Selain Di Malakasari sekarang sudah merambah ke pemanfaatan lahan pekarangan. Oh gitu. Iya. Maksudnya? Jadi kalau lahan yang terbuka untuk ruang terbuka hijau itu kan udah susah banget ya. Jadi kita itu mengakali gimana bisa ada ruang terbuka hijau dengan lahan yang ada. Contohnya tuh ada salah satu bantaran kali kita jadikan taman herbal. Taman herbal waktu itu memenangkan juara 2 tingkat provinsi DKI untuk Taman Herbal Bejo. Ya, kerjasama Pemda DKI dengan Bintang 7 waktu itu. Tahun 2015 ini menangnya. Kemudian dari lomba itu dilombakan lagi. Namanya pertanian kota, urban farming. Pertanian kota. Malakasari satu-satunya kelurahan yang bukan petani kota. Jadi lawan-lawannya itu petani kota semua. Oh, memang dia petani. Memang dia petani dan di Malakasari bukan petani ya? Bukan. Ya, di Malakasari siapa yang ngurusin Ibu? Enggak, atau jadi PPSU atau masyarakat, ada Ibu Bercahaya namanya. Oh, itu Ibu Bercahaya itu kebetulan boboleting kemana-mana boboleting. Ibu-ibu itu peduli lingkungan, pengurus bank sampah juga, ibu rumah tangga juga. Keren banget. Oh, sekarang udah ada 1.700 bibit cabai dan sayuran. Udah panen berkali-kali nih, udah ada 4-5 kali panen. Itu panennya dijual? Maksudnya? Iya. Dijual apa dipakai sendiri? Jadi kayak semacam sayuran organik. Warga masyarakat yang ada di situ umumnya mau beli, emang ditimbang dulu, boleh cabut sendiri. Oh gitu. Timbang sendiri. Jadi betul-betul organik karena dijaga betul. Emang di tanah warga atau tanahnya? Itu tanahnya kebetulan ada tanah fasum, belum diserah terimakan ke Pemda, jadi masih dalam proses serah terima milik Perumnas waktu itu. Saat ini dimanfaatkan warga karena sebelumnya jadi tempat pembuangan sampah. Iya, daripada mikirin lingkungan banyak tempat sampah, mendingan bagaimana caranya tempat sampah jadi tempat buat nanam. Iya, benar juga. Jadi kalau kata ibu-ibu tuh biar capek asal berhasil aja, menghasilkan. Walaupun ya ibu-ibu ini tergolong orang-orang yang mampu ya, cuman karena jiwanya ibu karena jiwanya peduli lingkungan ya. Ibu asli DKI? Saya besarnya di DKI. Oh, besarnya di Anak DKI. Jakarta banget. Dia Anak Jakarta. Bu, tapi berarti dengan kondisi warga yang sudah seperti itu, maksudnya udah punya kesadaran sendiri lah untuk menjaga lingkungan, udah mau bercocok tanam, padahal mereka dari lingkungan menengah ke atas. Iya. Itu berarti tugas ibu sebagai pemimpin lebih gampang dong, nggak perlu ngegebah-gebah kasarnya gitu untuk warga. Ayo kerja bakti, ayo bersihin lingkungan, gitu nggak sih sebenarnya? Tetap ya. Jadi kan nggak semua. Jadi dalam satu lingkungan nggak semua orang tuh mau peduli sama jangan kan lingkungan, hama depan rumahnya juga nggak. Jadi orang-orang yang memang ada rasa kepedulian ini yang kita jadi perpanjang tangan kita lah, dia yang bantuin kita harusnya. Dan itu yang kita bina, jadi kalau ada kegiatan apapun, ya mereka yang kita libatkan lebih dulu. Iya. Kalau nggak salah tuh selain ada bank sampah, ada urban farming, ada balai kompos juga ya? Ada. Nah itu kayak gimana tuh? Lengkap banget. Maksudnya kalau bank sampah tuh banyak gitu di mana-mana, di setiap kelurahan, hampir setiap kelurahan sekarang ini udah ada. Tapi kalau balai kompos baru ya? Enggak, di kelurahan saya belum pernah dengar sih. Oh, jadi ini balai rakyat yang sering dengar. Awalnya ini rasa cemburu aja. Jadi karena saya lebih fokus ke RW yang punya potensi. RW ada satu RW kok
ke situ terus sih Bu. Oh gitu. Cemburu. Emang ada apa sih di situ terus. gitu? Ada ini. Oh ya udah. Kalau gitu kita juga mau bikin Bu. Jadi ada gitu. motivasi. Oh keren akhirnya. dong. Mau bikin Ngirinya apa? keren gitu. Kita pokoknya saya modalin mesin kompos aja. Terus nanti saya mau sampah-sampah kerja bakti tuh Bu yang nggak diterima sama LPS, saya yang kelola. Jadi kalau kerja bakti ada sampah pohon kan banyak yang papras-papras pohon. Kirim aja ke saya Bu. Oh, sekali giling mesin komposnya itu bisa 500 kilo. Oh. 500 kilo apa ya? Kak kompos lah. Nah itu komposnya itu di komposnya itu dikemanain, dijual? Nah itulah atau? yang dipakai untuk Taman Herbal Bejo tadi. Oh my god. Jadi kalian Nggak Iya, perlu jadi lagi saling- pupuk-pupuk kayak beli pupuk. Iya, itu udah nggak perlu. Enggak. iya, Dan benar, pupuk benar, yang benar. dijual menurut kita ya, ibu-ibu yang ada di Taman Herbal itu juga itu Seperti instan. pupuk itu kurang berkualitas. Jadi kualitas tanamnya kurang bagus lah kalau dipakai tanam. Jadi dia lebih percaya ke balai kompos itu. Oh, Maunya jadi pupuk muter itu. ya. Iya. Ngirinya bagus. Nanti ada RW lain yang ngiri juga mungkin. Ada. Ada? Mau bikin Pokoknya apa lagi nih? ya mintanya mesin kompos. Jadi mesin kompos itu buat stimulan mereka. Bu, saya juga mau Bu. Di RW saya mesin kompos itu saya mau olah. Ntar ada yang ngiri lagi. Ada yang Bu, ngiri saya lagi. mau Nggak apa-apa, bikin makin tim banyak futsal, yang ngiri tim berarti. futsal. Tim futsal ibu-ibu. Itu belum ada kan di Makassar. Tim futsal ibu-ibu. Aduh, tuh Ngiri, saya ngiri. Ibu kesana terus. Nah, kalau si Belum, tanaman herbal itu yang ngurusin siapa? Tetap yang ibu bercahaya itu. Oh, mereka juga ibu bercahaya Ibu padahal bercahaya, ya. Bercahaya boleh itu, kesini nggak jadi- sih? Kapan ibu bercahaya? Iya. Ibu kunang-kunang kali. Ibu bersih. Iya, ibu-ibu. Kadang juga karena udah disiapkan apa ya, keran airnya, selangnya. Orang-orang yang ada di depan, kebetulan depan rumahnya taman ya dia yang menyiram. Udah Jadi ada kesadaran sudah ada itu ya. budaya siram kembang, mau itu rumahnya siapapun ya disiram aja sama. Asik juga ya. Tuh. Tapi itu di situ yang saya dengar juga sering beberapa kayak sekolah atau apa datang ke situ untuk kayak mereka jadi belajarnya kan maksudnya kita nggak setiap hari lo ngelihat tanaman brotowali kayak gimana gitu kan. Katanya sering ke situ juga ya, Bu? Iya, jadi sudah mulai jadi Kunjungan ya, sekolah-sekolah. sebenarnya bagus juga ya. Harusnya ada kurikulum di sekolah, di SD atau TK lah ya, dari pendidikan yang paling rendah mengenai sampah, mengenai apa itu menanam dengan pupuk kompos yang ada hasil daur ulang sampah organik. Harusnya ada gitu. Dari kecil mereka sudah dibudayakan. Jangan buang sampah deh sembarangan. Siapin deh kantong plastik di tasnya masing-masing. Iya, benar. Buangnya di rumahnya aja, sekalian Dipilah. dipilahnya di rumahnya gitu. Atau enggak di sekolah-sekolah disediakan tempat sampah pilah. Atau bangunan atau apa ya, ruangan untuk khusus sampah-sampah yang sudah dipilah. Atau dibikin 1 hari dalam 1 minggu nyetor sampah. Harusnya dari Iya, kecil. iya. Tapi emang kenapa sih seribet itu, Bu, ngurusin? Maksudnya udahlah emang mungkin orang-orang mikirnya udahlah ribet gitu. Iya. Kalau menurut Ibu sendiri emang kenapa sih kita harus sampai segitunya gitu? Ya kalau nggak dimulai sekarang nanti semuanya sampah dong. Iya sih. Iya kan, Jakarta udah jadi tempat sampah aja. Misalnya ada got, cuma sampah doang isinya. Iya kan? Ya makanya harus dipilah dari rumah sendiri. Tuh, dengerin tuh. Jadi kayak misalnya gini nih, ada contohnya bungkus rokok misalnya. Kalau bisa dipisahin nih kering yang ke tempat kering karena nanti kasihan pemulungnya. Iya, betul. Jadi pemulung kan ngambil kan katanya gitu sih Bu, katanya saya dengar katanya. Jadi kalau misalnya udah basah, jadi nggak ada harganya begitu dia bawa ke bank sampah atau dia jual ke pengepul, Iya, nggak ada pengepul. harganya tuh karena udah basah katanya gitu kan. Jadi Iya. emang harus dipilah-pilah banget nih. Setidaknya lo ngelakuin itu, lo udah Membantu, memudahkan hidup orang lain. hidup orang lain lah. Iya, harusnya kita yang pilah. Syukur-syukur sih kalau kita yang merasakan hasilnya. Jadi emang yang jadi kendala, sebenarnya yang jadi kendala pengurus bank sampah saingannya sama pemulung. Iya. Saingannya sama tukang rongsok gitu. Kan harusnya ini jadi budaya, ya apa salahnya ke bank sampah. Oke. Udah Ini kita mau nginfoin pemenang kuisnya dulu. Udah dapet tadi pemenangnya. Pemenangnya Juliahla. Juliahla, Tuh baca deh. Juliahna. Oh. Juliahna Ya, ya. negur orangnya Negur dong. orangnya dong, suruh buang sampah ke tempatnya. Bagus, Ya, bagus. 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 Nggak, maksud gua, kita tuh kadang-kadang suka careless juga sih ngeliat orang buang sampah. Ya udahlah,
Berani harus. Oh iya, bacain dulu. Terus siapa nih? Natnat_48. Saya foto orangnya tersebut waktu buang sampah, terus nasihatin orangnya nggak baik buang sampah sembarangan. Kamu mau terkenal ya? Sambil sodorin fotonya. Oh, biar thanksin maksudnya. Nih kalau lo nggak buang sampah di tempatnya, ambil sampah lo, kalau nggak gue upload nih di sosmed. Sekarang kan orang lebih malu kalau dirinya terpublikasi di sosial media gitu, ya kan? Jadi sekarang lebih takut sama social punishment ya, hukuman sosial ya. Karena Perda itu sudah atur 500.000 buang sampah sembarangan, tapi nggak ada efek jerak. Sekarang saya sudah mulai ketahuan, dikasih jaket tulisannya saya buang sampah, terus dia suruh sapu jalan berapa ratus meter. Gitu. Wah, Benar. Iyalah. Kece nih, Bu Rima ini kece nih. Harus malu kalau buang sampah. Jadi kalau buang sampah sembarangan, malu lah. Iya benar, minimal malu lah dia ya. Thanksin lagi, gila lo pakai jaket. Kalau suruh nyapu doang sih nggak apa-apa. Buang mantan sembarangan nggak apa ya? Buang mantan pada tempatnya. Tapi gue mau nanya dari tadi, sebelum closing, sabar ya adik-adik. Sebelum closing Bu, Ibu perempuan, masih muda, sekarang posisinya lurah gitu, yang memimpin berarti sekian puluh kepala, nggak usah lah sekian puluh kepala warga, tapi di dalam kantor pun pasti banyak di bawah ibu, staff yang usianya lebih senior dan mungkin laki-laki gitu. Itu gimana tuh Bu? Pernah mengalami kesulitan atau tantangannya ada nggak sih Bu? Oh, iya pasti ada. Jadi intinya sih sebenarnya kita harus contoh pimpinan ya. Jadi gubernur kita itu dia kerja tapi nggak nengok kanan kiri, pokoknya kerja aja gitu. Ya ketika ada yang melanggar, ada yang bandel lah, susah, ya kita tegur, kita kasih contoh. Saya boleh dibilang saya mungkin orang pertama kali yang datang ke kantor paling pagi. Oh ya? Iya. Ini callingan pagi. Soalnya kalau masuk siang bawaannya sial terus. Benar. Jadi harusnya gini, kebiasaan yang positif itulah yang harusnya kita terus dikembangin lagi. Jadi jangan cuma datang paginya doang terus nggak kerja gitu. Hari ini tuh dari mulai sepatu saya bertali karena saya sambil nari saya mikir apa nih yang aku mau kerjain. Gitu. Ada filosofinya Bu. Apa nih hari ini nih? Sampai itu kepikiran. Gitu ya? Cet apa enggak? Kayak gitu. Kalau gue enggak pakai lipstik apa ya? Ya ini tetap. Terus. Ya itu. Oh. Udah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Silakan. Jadi ya pokoknya itu cuma ex-friend. Semuanya kan saling mengait nih, kait-mengait. Kalau bawahannya jelek, pimpinannya kena hukuman juga. Ya, jadi udah saya tekankan kalau ini satu kesatuan. Satu orang jelek, semuanya akan jelek gitu kan. Jadi gimana caranya kita saling ingetin. Saya pimpinan juga saya perlu diingatkan. Tapi anak buah, bukan anak buah, perangkat saya perlu diingatkan. Ya juga harus terima gitu karena yang hal kecil yang jelek kita lakukan itu yang berdampak sama kita semua. Keren. Gitu. Satu lagi boleh nggak? Boleh, orang masih 5 jam lagi, masih 5 jam. Impian Ibu ke depannya akan nggak usah Jakarta secara keseluruhan dulu deh, untuk Malakasari aja dulu deh. Impian Ibu tuh seperti apa sih Bu? Setelah selama ini menjabat gitu. Pengennya tuh sudah mulai ada, jadi kalau saya lihat orang dulu males olahraga, sekarang udah jadi gaya hidup olahraga ya. Hari Minggu, Sabtu itu udah banyak yang olahraga. Sama kayak saya. Iya, benar ya? Saya olahraga. Oh banget ya Bu. Saya juga pengen tuh gaya hidup kita juga harusnya peduli gitu sama kebersihan. Ya, jadi yang namanya membuang sampah, ya udah ada rasa malu kalau sembarangan. Udah ada, ini duit nih, gitu. Udah sampai, aduh kok nggak ada sampah lagi ya? Saking dia pilah tuh sampai, aduh. BU soalnya. BU ya. Jadi ada sampah ya. Gitu. Jadi gimana caranya dia jadi pemulung ya? Ya beralih kepada gaya hidupnya ya memilah sampah. Peduli sama lingkungan, terus udah yang kepilah itu bisa dimanfaatkan jadi kompos atau jadi pupuk atau jadi ya seperti itu sih sebenarnya. Karena saya lihat Malakasari lebih ke peningkatan kapasitasnya mengarah ke sarana kebersihan gitu. Keren. Terus jangan nyalahin pemerintah karena sampahnya numpuk. Masalahnya TPA Bantar Gebang ditutup atau apa. Udah
itu nggak jadi masalah lagi. Kita nggak begitu mikirin mau bantar gebang ada kayak nggak ada, karena masalah itu sudah selesai di rumah sendiri. Iya benar. bener banget. Sampah kering bisa dijual, Iya. sampah Basah basah bisa bisa jadi diolah jadi kompos. Pupuk ya. Terus sisa makanan bisa dimasukin ke lubang biopori. Iya. Iya betul. Kan sebenarnya nggak usah ada gam. Itu udah mulai jago tuh. Udah mulai Gua bisa gitu. ya. Oke, terima kasih sudah nonton katalog gue. Makasih Bu Lura Terima sudah kasih datang ke banyak. sini di sela-sela kesibukannya yang begitu padat. Makasih Debenham. Makasih Hius. Ini ya. Terus Nih. makasih siapa lagi ya? Terima kasih buat yang nonton. Oke. Kita ketemu lagi di Jangan lupa follow itu Oh, iya. Twitternya Entry Channel, karena nanti buat hari Selasa udah bisa ada kuis lagi, bisa diikutin. Terus hari Selasa bisa dapat hadiah yang seru. kece. Oke, sampai ketemu. Dah. Dah. Is.